Jaksa penuntut umum di kasus Nikita Mirzani luar biasa konsisten ya, dari awal sidang sampai sekarang. Maskernya nggak pernah copot. Padahal persidangan itu bukan lagi live streaming IG ya, tapi ini ruang sidang loh. Netizen Cendol jadi penasaran loh, ini jaksanya takut kena kritik kah? Takut wajahnya terbaca publik kah? Atau jangan-jangan takut ketahuan baunya? Tapi kita maklum kok ya, ruang sidang itu kan memang kadang pengap ya, bikin gerah, bikin tegang, dan pastinya bau keringat, penuh tekanan. Makanya biar nggak panik di ruang sidang kehidupan, netizen Cendol rekomendasikan ke kalian Haye London Parfum. Isinya 35 ml, wanginya awet, ada pilihan boxnya isi 3 botol atau juga 6 botol. Cocok buat kalian yang mau tampil elegan dan tetap hemat. Dan yang paling penting wanginya tahan lama sampai pasal tuntas. Karena hukum itu seperti aroma sahabat cendol. Ada yang harum karena keadilan ditegakkan, ada juga yang bau amis karena kasusnya dipaksakan. Nah, daripada ikut-ikutan bau-bauan kayak gitu, mending kalian tetap wangi ya, tetap waras dan tetap paham hukum. Cek keranjang kuning sekarang sebelum sidang ditutup oleh wangi kecurigaan. Mediasi Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys hari ini dinilai gagal alias deadlock. Nah, sahabat cendol, setelah menjalani sidang replik di perkara pidana, hari ini Nikita Mirzani diberikan izin oleh majelis hakim ya untuk mengikuti proses mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi proses mediasi dihadiri langsung oleh pihak Nikita Mirzani sebagai penggugat lengkap dengan kuasa hukumnya serta kuasa hukum dari tergugat 1 dan tergugat 2, yakni Dr. Reza Gladys dan suami beliau. Namun yang sangat disayangkan ya adalah ketidakhadiran Dr. Reza dan suaminya secara pribadi dalam forum mediasi tersebut. Padahal menurut peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 ya, kehadiran pribadi para pihak ya, atau kehadiran prinsipal dalam proses mediasi adalah kewajiban hukum. Kenapa? Ya karena mediasi adalah bagian dari proses mencari solusi damai yang tidak bisa hanya diserahkan ke kuasa hukum, kecuali ada alasan sah dan disertai kuasa khusus untuk mediasi. Jadi gini sahabat channel, akibat atau implikasi ya dari tidak hadirnya prinsipal tergugat tanpa alasan sah, proses mediasi dapat dianggap gagal dan dicatat oleh mediator ya sebagai bentuk ketidakkooperatifan dari pihak tergugat. Yang perlu dicatat juga nih sahabat channel, jika penggugat dalam hal ini Nikita Mirzani ya tidak hadir, maka gugatan bisa langsung ditolak. Tapi kalau tergugat yang tidak hadir, mediasi dianggap tidak berhasil dan perkara akan masuk ke pembacaan pokok gugatan di persidangan selanjutnya. Jadi kehadiran prinsipal dalam mediasi itu bukan sekedar formalitas ya, tapi menjadi indikator itikat baik dalam mencari keadilan. Jika dari awal ya tidak hadir tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka hal ini bisa menjadi catatan negatif dalam pertimbangan putusan hakim. Nah, sahabat cendol, jadi menurut kalian apakah mediasi ini gagal karena strategi ataukah memang adanya kekurangan niat ya? Tunggu video selanjutnya untuk membahas lebih lanjut tentang perkara Nikita Mirzani. Jangan lupa follow, komen, dan bantu share. Hari ini Nikita Mirzani kembali menghadiri sidang dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Sidang berjalan kondusif, tapi ada beberapa poin penting yang wajib sahabat cendol pahami. Nah, sahabat cendol, netizen cendol sudah merangkum beberapa poin penting dari replik jaksa penuntut umum hari ini. Pertama, jaksa menegaskan kewenangannya sebagai dominus litis, yaitu pihak yang sah menentukan arah dakwaan termasuk perubahan pasal ya, dari pasal 368 KUHP menjadi 369 ayat 1 KUHP. Artinya ini dianggap bukan pelanggaran menurut versi jaksa. Kemudian terkait eksepsi Nikita Mirzani yang dianggap tidak relevan dibahas saat ini. Karena menurut jaksa penuntut umum, poin-poin eksepsi masuk ke materi pokok perkara yang harusnya sih ya, menurut jaksa itu diuji di pembuktian nanti. Kemudian jaksa penuntut umum juga menyatakan bahwa Reza Gladys adalah korban yang sah, bukan PT Glavica. Jadi menurut jaksa nama PT tidak pernah disebut dalam live streaming, kemudian chat pribadi maupun obrolan Nikita dengan Dr. Oki, Mail, dan Dr. Reza Gladys. Kemudian relasi hukumnya disebut antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys secara pribadi, bukan antara Nikita dengan PT Glavica. Selanjutnya jaksa penuntut umum juga menggunakan dasar hukum pasal 108 KUHP. Di situ dikatakan bahwa siapapun ya
Yang melihat, mengetahui, dan mengalami tindak pidana boleh melaporkan. Sahabat channel, jadi walaupun jaksa berdiri kuat ya di atas hukum acara dan berpegangan pada hak dominus litis serta pasal 108 KUHP, kita tidak bisa tutup mata ya dari substansi inti kasus ini. Mari kita uji logikanya. Pertama, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa Dr. Reza Gladys sebagai korban sah karena tidak ada penyebutan PT Glavisya di obrolan atau komunikasi. Namun dalam realitas bisnis dan hukum korporasi, tidak semua kerugian secara langsung kepada entitas perseroan atau PT harus disebutkan eksplisit. Justru disinilah kita harus cermat, sahabat channel. Apakah benar kerugian milik pribadi Dr. Reza Gladys atau milik entitas usaha? Kemudian kedua, ancaman yang berbunyi kredibilitas dokter akan hancur itu menjadi sorotan ya. Tetapi alat ancamannya adalah foto produk skincare dari e-commerce. Jadi pertanyaannya, apakah foto produk dari e-commerce yang diduga bermasalah bisa dianggap sebagai ancaman terhadap kredibilitas profesi seorang dokter? Padahal yang saya ketahui ya, menurut etika profesi, dokter tidak boleh menjual produk secara berlebihan dengan embel-embel profesi. Jadi kalau saat itu Dr. Reza Gladys berdagang ya, menurut saya secara etik, ia bukan sedang menjalankan fungsi sebagai dokter tapi sebagai pedagang. Ketiga, jadi posisi Dr. Reza Gladys sebagai komisaris atau promotor produk juga perlu diuji, sahabat channel. Jadi di dalam struktur PT, komisaris adalah pengawas, bukan pelaksana operasional. Maka sulit untuk melekatkan ancaman terhadap pribadi Reza ya, kalau yang diserang adalah produk komersial dari PT. Keempat, jadi Dr. Reza Gladys kan aktif ya berjualan produk Glavisya di TikTok pribadinya. Maka pertanyaan hukum yang layak kita uji adalah apakah benar reputasi profesi medis bisa hancur karena produk yang dia jual di luar kapasitas kedokterannya disoroti. Nah, dengan segala kerumitan posisi hukum ini, menurut netizen channel, replik jaksa penuntut umum memang solid secara prosedural, tapi substansi dakwaan masih goyah, sahabat channel. Jadi tantangan utama JPU adalah membuktikan bahwa Dr. Reza Gladys betul-betul korban secara personal, bukan hanya representasi dari kerugian entitas bisnis. Sebaliknya, tim kuasa hukum dari Nikita Mirzani ya memiliki ruang pembelaan yang cukup logis untuk mengaburkan hubungan langsung antara alat ancaman dan profesi dokter. Karena pemerasan harus bersifat personal, sahabat channel, dan langsung dan nyata ya, bukan asumtif berdasarkan reputasi yang belum tentu berhubungan erat dengan tindakan pengancaman. Sahabat channel, mari kita ikuti terus perkembangan kasus Nikita Mirzani ini dengan kepala dingin dan pikiran kritis. Tunggu piti-piti netizen channel selanjutnya, karena kita akan membedah secara lebih tajam antara konsep korban, alat ancaman, dan kepemilikan dalam tindak pidana pemerasan. Jangan lupa like, follow, dan kasih pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian praktik ilegal, kemudian atau kesalahan tindakan medis, itulah yang berhubungan dengan pelanggaran kode etik profesi dan kredibilitas seorang dokter, bukan produk yang bahkan dijual umum via e-commerce. Jadi sahabat channel, netizen channel itu punya teman ya. Jadi saya punya teman seorang dokter, dan kebetulan beliau di sini bisnis perhotelan. Jadi saya bertanya ya ke teman saya, ketika kamu gitu ya, hotel kamu dikritik, apakah kamu merasa kredibilitasmu sebagai dokter terancam? Ya jawaban teman saya itu ya nggak ada korelasinya gitu ya, ketika bisnis komersil dikaitkan dengan kredibilitas profesinya sebagai dokter gitu. Nah jadi kesimpulannya di segmen tadi ada jarak ya menurut netizen channel itu yang cukup besar antara ancaman terhadap produk perseroan dan kredibilitas profesi. Itu penting sahabat channel untuk dapat menilai unsur-unsur dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Karena ingat ya, kata kuncinya di dalam hukum itu semua unsur di dalam pasal itu harus dapat dibuktikan agar seseorang bisa dipidana.
Nah, kemudian belakangan ini kan juga ada yang merasa keanehan ya. Kan Nikita Mirzani ini mengatakan ya di eksepsinya yang dirugikan itu kan adalah PT gitu ya, bukan Dokter Reza gitu ya. Tapi kenapa sih di perdata kok si Dokter Reza dan suami malah yang digugat? Artinya ini apakah ini ada ketidakkonsistenan gitu ya? Apakah ini mereka mengakui bahwa mereka dipidana memang melakukan penyerangan secara personal ke Dokter Reza, terbukti dengan adanya gugatan uang prestasi yang ditujukan kepada Dokter Reza bukan PT-nya gitu ya. Tenang sahabat cendol, ini bisa dijelaskan secara hukum ya. Jadi di dalam perkara pidana fokusnya adalah siapa yang diancam dan merasa diperas ya, itu. Sementara di perkara perdata fokusnya adalah siapa yang melakukan transaksi, berjanji atau melanggar janji. Nah, disinilah kita bisa lihat ya bahwa di Dokter Reza ini kan menurut fakta persidangan ya di dalam dakwaan, beliau ini kan setelah mengikuti saran dari Dokter Oki kemudian menghubungi Ismail Marzuki ya, kemudian menjadi pihak yang bernegosiasi walaupun katanya merasa tertekan, kemudian menjadi penerima komunikasi dari Nikita melalui Mail ya, artinya Mail ini kan sebagai perantara ya yang berkomunikasi kepada Dokter Reza. Nah, jadi sangat logis jika dalam gugatan perdata ya Dokter Reza yang digugat secara pribadi, bukan PT gitu ya, karena transaksi, komunikasi, proses tawar-menawar, walaupun dalam tanda kutip katanya merasa tertekan, semua itu terjadi secara personal. Jadi saya pun belum ada menemukan bukti ya, apakah saat melakukan transaksi itu beliau sedang berperan sebagai dokter kah, berperan sebagai komisaris kah, atau berperan sebagai pedagang TikTok gitu ya. Nah, jadi justru menurut hemat saya, kalau Nikita Mirzani menggugat PT di dalam gugatan perdata itu lebih lemah ya, karena tidak ada bukti bahwa PT secara resmi pernah ikut bicara soal penyelesaian uang sejumlah 4 miliar. Nah, ini belakangan juga netizen es cendol mengamati ya, banyak narasi-narasi berkembang perihal kan Nikita Mirzani bukan dokter, bukan apoteker gitu ya. Kan Nikita Mirzani nggak kompeten untuk melakukan review. Kan Nikita Mirzani mengancam itu dengan produk yang sudah tidak dijual ya. Jadi produknya itu sudah tidak pernah dijual gitu ya. Nah, jadi betul ya sahabat channel bahwa secara legal Nikita Mirzani memang tidak kompeten untuk menilai kualitas kandungan medis produk. Tapi pertanyaannya, jika memang produk itu aman dan legal, kenapa sih takut dikritik gitu ya? Dan jika memang betul bahwa Nikita Mirzani tidak kompeten, karena gini ya, saya menilai bercermin dari merefleksikan diri saya ya teman-teman. Ketika saya dikomentari di VT-VT saya oleh orang yang menurut saya bukan tidak memiliki kompetensinya di bidang apa yang saya bahas gitu. Jadi saya cukup ketawa aja gitu. Karena ya memang dia tidak paham, ngapain saya worry gitu ya. Nah, tapi ketika ada orang yang berkomentar dengan argumen yang sesuai dengan apa yang saya bahas, misalnya isu hukum, ya saya tanggapin gitu. Saya tanggapin ya kan, karena menurut saya ya patas gitu kan, makanya saya kadang-kadang memberikan tanggapan melalui VT gitu ya, karena saya anggap relevan gitu. Nah, ini kan logikanya kalau misalnya memang Nikita Mirzani dianggap tidak kompeten, nah, harusnya kan kalau logika saya ya, saya nggak perlu khawatir, toh dia juga bukan dokter sedangkan saya dokter gitu misalnya. Ngapain takut, apalagi produknya udah nggak dijual gitu ya. Jadi sebenarnya gampang ya. Kalau misalnya yang dikritik adalah seorang dokter, kemudian punya bukti uji BPOM, kemudian izin edar dan hasil klinis, ya tinggal dilawan dengan ilmu gitu ya sahabat channel. Gitu ya. Jadi gitu ya. Tapi yang terjadi kan malah sebaliknya gitu ya, muncul rasa takut dan upaya menyelesaikan secara personal, dalam tanda kutip katanya tertekan. Nah, ditambah lagi produknya kan juga dipermasalahkan ya, bahkan diklaim sudah tidak dijual gitu ya. Kalau tidak dijual ya seharusnya tidak relevan ya, daya ancamnya tuh seharusnya nggak ada gitu. Kan gue udah nggak jual, ngapain lu ngancam-ngancam produk yang udah nggak gue jual gitu.
Gitu. Nah, inilah jadi refleksi kita gitu ya, sahabat cendol. Jangan buru-buru menyalahkan pengkritik ya, hanya karena mereka bukan ahli. Lihat dulu reaksinya gitu ya. Nah, sahabat cendol, mari kita kembali ke dasar ya. Ini pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP, di mana di situ mensyaratkan adanya ancaman, kemudian tujuan untuk memperoleh keuntungan, kemudian adanya tekanan untuk menyerahkan sesuatu. Ancamannya berupa apa, Bang? Ancamannya berupa aib gitu ya. Ancamannya berupa rahasia atau hal-hal yang berhubungan dengan personal gitu ya. Nah, dalam hukum pidana itu semua unsur itu harus dibuktikan secara kumulatif, alias tidak boleh kurang satupun ya. Jadi semua unsurnya agar bisa menjadi pidana itu harus dibuktikan, teman-teman, dan harus terpenuhin. Bukan parsial gitu ya. Artinya kalau satu aja unsurnya tidak terbukti, maka gugurlah seluruh dakwaan. Pertanyaannya, apakah betul ancaman itu diarahkan untuk memperoleh 4 miliar? Apakah betul Dr. Reza menyerahkan uang itu karena tertekan gitu ya? Dan apakah tekanan itu sah sebagai unsur pidana atau hanya sebatas komunikasi tegang gitu ya? Jadi semua ini tentunya akan ditentukan oleh hakim gitu ya. Kemudian juga harus dinilai ya, antara objek dan subjeknya ini harus relevan gitu, teman-teman. Kan secara logika hukum ya, ketika seseorang merasa terancam, pastinya berhubungan dengan hal-hal yang bersifat personal gitu ya. Jadi nggak mungkin orang merasa terancam dengan sesuatu yang udah nggak ada. Nggak mungkin orang yang merasa terancam dengan sesuatu yang kalau di head to head itu nggak apple to apple gitu ya. Ibaratnya nggak balance gitu ya. Orang yang nggak kompeten dengan seorang yang mempunyai lisensi kan harusnya nggak imbang lah ya. Harusnya kan bisa beradu dengan data, ilmu gitu ya. Nah, jadi pada intinya replik jaksa itu memang kuat ya, teman-teman. Saya cukup akuin ya, jaksa cukup cerdik saat eksepsi terus replik. Jadi menurut netizen cendol, jaksa lebih fokus pada membantah secara prosedural atau secara formilnya ya, tapi tidak terlalu menyentuh apa substansi dari eksepsinya Nikita Mirzani gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung nih, jaksa cukup solid argumennya karena membantahnya dengan secara proseduralnya gitu ya. Tapi juga kita tidak bisa tutup mata bahwa eksepsi Nikita Mirzani secara substansi ini menarik untuk dikaji gitu ya. Jadi menurut feeling saya nih, kemungkinan ya hakim lebih memilih ke pembuktian ya, karena memang tadi ada argumen dari jaksa penuntut bahwa untuk membuktikan eksepsi dari pihak Nikmir ya, misalnya tentang hubungan hukum antara Nikmir dengan Dr. Reza ya, harusnya di pembuktian gitu ya argumennya. Jadi betul ya gitu ya. Bang, bukti dari pihak pelapor jaksa. Buktinya kan ekstrak komunikasi kalau nggak salah ya, kemudian juga ada uang tunai, kemudian ada pembayaran pajak rumah gitu ya. Itu yang saya tahu. Ada lagi beberapa yang mungkin bisa ditambahkan, teman-teman. Menurut saya ada kesempatan. Jadi kesempatan itu selalu ada, sahabat channel. Jadi ketika sebuah kasus itu masuk ke persidangan ya, sebelum ada ketok palu ya, tentunya kesempatan ada gitu ya. Jadi orang itu kan hokinya beda-beda gitu ya. Jadi walaupun jadi kita juga nggak bisa pungkirin bahwa ada pergeseran dana ya sebesar 4 miliar rupiah. Nah, itu bisa dianggap sebagai kerugian faktual untuk lapor. Nah, tapi apakah 4 miliar itu bisa membuktikan bahwa semua unsur di dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP itu dapat terpenuhi? Nah, itu yang nanti akan menjadi perjuangannya JPU, teman-teman.
teman-teman justru harus hati-hati ketika orang tuh yang punya standar ganda, bilangnya netral tapi lebih agresif membahasnya gitu, bilangnya objektif tapi lebih membahas personal orangnya gitu. Itu teman-teman harus hati-hati gitu. Jadi jangan percaya juga ya gitu. Makanya saya bilang setiap opini orang itu nggak ada yang benar-benar mutlak tuh salah, nggak ada yang benar-benar mutlak benar ketika membahas kasus hukum, karena apa yang kita anggap benar itu kadang-kadang hakim beda pandangannya gitu. Tapi ketika orang sudah nggak fokus dengan apa yang dibahaskan ya, ketika membahas isu hukum tapi yang dibahas itu tentang moralitas gitu ya, Nikita Mirzani tukang bully, nah itu teman-teman harus dihindarin gitu. Semua Indonesia juga tahu Nikita Mirzani tukang bully, tukang mulutnya pedes, tapi kan kita bukan bicara tentang moral. Ingat ya, yang kita bicarakan itu tentang kasus hukum gitu. Karena kalau berbicara tentang moral itu relatif teman-teman, kita nggak bisa mengukur moralitas seseorang gitu. Gitu. Jadi bullshit ketika orang bilang netral tapi yang dibahas kehidupan pribadinya. Aduh, saya juga nggak bilang diri saya luar biasa, tapi saya menghindarin membahas tentang kehidupan pribadi gitu. Makanya ketika teman-teman Bang bahas mama ini, Bang bahas tentang judol itu di luar kasus gitu. Saya nggak bisa berbicara yang belum secara official diumumkan gitu, apalagi berbicara tentang ibu ya, karena netizen channel nggak punya orang tua, jadi ketika berhubungan dengan orang tua tuh saya sedih gitu teman-teman. Kira-kira putusan sela akan seperti apa Bang? Nah ya, ini teman-teman nih, nggak boleh gitu. Jadi ntar ya saya balas satu-satu. Kebanyakan tim MN selalu body shaming, itu saya nggak pungkirin ya, banyak pendukung yang fanatik ya. Tapi tahu nggak, saya juga sering loh di body shaming sama orang sampai DM nyerang personal saya karena saya dinilai membela Nikmir gitu. Jadi sama aja, ada pendukung itu yang yang benar, ada yang enggak juga, baik di kubu A, kubu B itu sama gitu. Jadi saya tuh tiap hari dapat DM teman-teman dari akun-akun nggak jelas ya, kadang komentar yang aneh-aneh gitu, tapi nggak apa-apa gitu ya. Putusan sela. Jadi putusan sela itu majelis hakim nanti akan menentukan apakah kasusnya ini masuk ke layak untuk dinaikkan ke proses berikutnya ya, pembuktian, kemudian masuk ke pokok perkara, ataukah memang bisa relevan eksepsinya Nikita Mirzani sehingga kasus ini dianggap dakwaannya cacat formil gitu ya. Gitu. Jadi nanti minggu depan itu putusannya putusan sela ya, bukan putusan Nikita Mirzani bebas atau enggak gitu. Apakah kemungkinan eksepsinya diterima dan kasusnya ini dakwaannya dianggap cacat gitu ya. Nah, fenomena yang ada di Indonesia itu mengutip dari statementnya Bang Togar ya. Jadi beliau kan mengatakan katanya 1000 banding 1 gitu eksepsi diterima, itu realita lapangan betul teman-teman. Jadi langkahnya eksepsi yang dikabulkan itu sama dengan langkahnya vonis bebas di Indonesia gitu ya. Kenapa? Ya banyak faktor ya, ini menurut penilaian saya kenapa eksepsi itu jarang diterima. Jadi hakim itu mungkin nampaknya lebih tertarik untuk membahas untuk masuk ke pembuktian. Kemudian kedua juga menjaga marwah kepolisian dan kejaksaan gitu. Apalagi di kasus ini, teman-teman bisa bayangkan nggak seandainya eksepsinya diterima, bagaimana nanti bully yang diterima oleh jaksa dan penyidik. Perkiraan kita sama nggak Chen?
Nah, ini ya. Jadi tadi tuh si jaksa tuh bagus loh, jujur, bikin repliknya. Jadi dia tuh membantainya tuh bukan membantai isinya, tapi membaca prosedur gitu ya. Jadi dia menegaskan bahwa ya memang dia dominus litis gitu. Saya rasa hakim kayaknya lebih tertarik untuk masuk ke tahap pembuktian gitu. Jadi dalil jaksa tadi bagus ya, membalikan gitu. Ya kalau memang dianggap antara subjek dan objeknya itu tidak memiliki korelasi ya, maka kan memang harus ke pembuktian biar lebih terang benderang gitu. Perkiraan yang pasti lebih sebulan, antara sekitar 1 sampai 3 bulan kayaknya selesainya sidang pidananya. Iya, overclaim dan overprice malah nyungsep itu kan awalnya, intinya. Iya, ini jujur ya teman-teman gitu. Jadi yang rese ini kan kadang-kadang yang pendukung-pendukung sama aja sih. Tapi saya kebetulan kan menjadi korban pendukungnya RG. Ya maksudnya netizen ya gitu. Kadang komentarnya juga kelewatan juga. Gitu. Cuman nggak semua, ada kok yang komentarnya bagus gitu ya. Itu kalau bagus ya saya juga nanggapinnya bagus juga. Tapi kalau udah sentimen duluan kan kita berasa teman-teman kalau orang komentarnya tuh lagi sentimen atau enggak. Minggu depan kayaknya ini deh hakim akan ini ya, akan membacakan apakah media lanjut ke pembacaan pokok perkara. Iya tuh, maksimal proses sidang perkara 5 bulan. Jadi biasa aja teman-teman, proses persidangan tuh lama, apalagi ketika terdakwanya tuh nggak ngaku, karena kan pembuktian kan. Beda halnya kalau misalnya terdakwanya udah ngaku aja salah gitu, jadi tinggal ngebaca-baca doang tuh.